Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini semua konten kreator akan mendapatkan email karena ada kabar terbaru terkait kebijakan persyaratan layanan Google yang akan diperbaharui di tanggal 22 Mei 2024. Dan kita coba buka emailnya ya, biar nggak penasaran, biar sahabat-sahabat semua sama-sama belajar di sini. Dan coba sahabat pun sambil membuka emailnya. Di sini emailnya dikirimkan oleh Google ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Di sini tulisannya seperti ini. Kita buka, kita zoom sedikit. Kami akan memperbaharui persyaratan layanan kami pada 22 Mei 2024. Jadi kami ingin memberitahu Anda terlebih dahulu. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi cara Anda menggunakan layanan kami, tetapi perubahan ini dapat mempermudah Anda memahami apa yang dapat Anda harapkan dari Google. Nah, jadi kita itu mengharapkan apa sih dari Google? Mungkin di saat kita mempunyai konten, mungkin konten kita itu bisa disebarluaskan juga oleh Google, bukan hanya oleh YouTube ya. Kita pun pasti berharap di situ kan, karena banyak ya para pengguna Google yang mencari kata kunci lewat pencarian Google. Nah, kita berharap video-video kita pun bisa ditonton lewat Google gitu ya. Nah, kalau kita buka di sini, dan apa yang kami harapkan dari Anda, dan Google pun sudah pasti mengharapkan dari kita. Apa sih? Yang pastinya kita harus bisa mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Google ya. Nah, di sini kita coba scroll ke bawah. Saat Anda menggunakan layanan kami ya, Anda dapat melihat persyaratan baru di sini ya. Ini kita bisa melihatnya di sini ya. Coba sahabat semua baca-baca terlebih dahulu di sini, dan ini akan Abah lanjut ke bagian yang di sini. Apa yang perlu saya lakukan? Nah, itu tandanya saya itu berarti kita ya. Di sini jika Anda di bawah usia yang disyaratkan untuk mengelola akun Google Anda sendiri. Nah, di bawah usia itu tandanya kalau kita masih anak-anak atau di bawah 17 tahun ya, itu tandanya kita harus minta izin dan wali kita itu harus ikut serta di saat mengelola akun Google. Dan di sini pun kita coba baca ya. Kami mengirimkan email ini kepada orang tua atau wali agar dia bisa membantu Anda memahami pembaharuan kami dengan lebih baik. Diskusikan email ini dengan orang tua atau wali Anda untuk memutuskan apakah Anda perlu melakukan perubahan pada akun Anda. Nah, di sini kalau sahabat semua yang mengelola akun Google-nya masih anak-anak, sudah pasti ya, ini harus kita diskusikan dengan orang tua kita. Nah, yang pastinya akun Google kita itu harus diubah. Kalau memang usianya masih di bawah 17 tahun, kita ubah di situ ya. Dan di sini kita coba lihat, jika Anda adalah orang tua atau wali dan Anda mengizinkan anak Anda menggunakan layanan tersebut ya. Di sini kita baca lagi. Nah, mungkin kalau dibaca ini sampai habis ya, ke bawah ini panjang banget ya. Nah, nanti Abah coba cari ininya ya, intinya saja di sini. Coba kita lihat persyaratan baru di sini. Kita coba lihat. Ada tulisan persyaratan baru di sini, kita coba buka ya. Yang tercakup dalam persyaratan ini ya, kami tahu bahwa Anda mungkin ingin melewati persyaratan layanan kami. Tetapi ini penting untuk menetapkan apa yang Anda harapkan dari kami saat Anda menggunakan layanan Google, dan apa yang kami harapkan dari Anda tadi ya, yang tadi mungkin ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, sahabat semua, di sini kita bisa melihat ya, hal yang dapat Anda harapkan dari kami. Di sini mungkin kalau kita baca lagi ini tidak akan selesai ya, mungkin ya, aplikasi dan situs di sini
seperti survei. Sebetulnya ini seperti survei. Berhubung ini layanan ini nanti diresmikannya tanggal 22 Mei, ya pasti Abah pun akan terus mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh pihak Google. Dan Abah pun ingin sahabat-sahabat semua jangan sampai bertanya-tanya apa sih yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita coba lihat ya, kita lihat ya, mengembangkan, meningkatkan, dan memperbaharui layanan Google. Kalau kita baca-baca mungkin Abah tidak cukup butuh waktu 1 jam ya di sini ya. Tapi sahabat semua, untuk sementara ini jangan sampai dikutak-atik terlebih dahulu ya. Biar nanti Abah cari tahu di tanggal 22, sebelum tanggal 22 pastinya ya, Abah sudah membuatkan cara untuk mengakses ini ya, menghormati orang lain. Jadi intinya sahabat semua di sini, di saat kita sebagai konten kreator, kita harus mematuhi layanan Google. Itu aja sih intinya ya. Kalau untuk Abah ini gambaran terbaru. Jadi sebagai konten kreator itu bukan hanya sebagai apa, menjadi seorang YouTuber saja ya, tetapi kita pun harus tetap mematuhi Google. Layanan Google itu ya yang pasti ya, pastinya kita harus memverifikasi akun Google kita. Kita harus mematuhi dari cara pembuatan kontennya, dan nanti pun Google akan tahu konten yang kita buat itu apakah konten kita sendiri atau mungkin konten yang diambil dari Google. Seperti ya mungkin kita semua tahu ya, untuk seperti saat ini mungkin ada aplikasi AI atau apa ya, itu kan sudah pasti kita mencari penelusurannya itu lewat Google. Tapi kalau kita membuat kontennya seperti Abah ini ya, di depan kamera, itu ya sudah pasti jelas-jelas konten original, yang pasti Abah akan mengklaim bahwa konten Abah itu konten saya asli ya. Nah, kalau kita kembali lagi di sini ya, Abah ini juga masih tanda tanya ya, karena ini berlakunya nanti tanggal 22 Mei. Nah, menggunakan layanan ini kalau kita buka ya, kalau kita buka layanan ini apa sih? Nah, layanan yang menggunakan persyaratan layanan Google dan persyaratan dan kebijakan perubahan khusus layanan tersebut ya. Di sini persyaratan layanan Google berlaku pada layanan-layanan yang tercantum di bawah ini. Di samping setiap layanan, kami juga mencantumkan persyaratan dan kebijakan tambahan yang berlaku pada layanan tersebut. Persyaratan layanan serta persyaratan dan kebijakan kami ya, menentukan hubungan kita dan terhadap bersama saat Anda menggunakan layanan. Nah, daftar di sini kita coba lihat ya. Jadi penasaran nih Abah juga ya. Nah, ini adalah layanan-layanan yang kita gunakan saat ini ya, karena kita mungkin kalau channelnya sudah dimonetisasi ya, di sini kan ada layanan yang mungkin ini akun AdSense ya, atau ADS ya. Kalau kita menggunakan ADS di sini akan muncul ya. Nah, kalau ini penelusuran buku, ini Google, ini Chrome, ini ada ininya ya, Google Drive ya. Jadi ini hanya dikeluarkan oleh pihak Google. Jadi Google ingin di saat kita menggunakan email atau menggunakan akun Google, kita harus tetap mematuhi pedoman, dan kita pun harus bisa mempelajari apa yang diinginkan oleh pihak Google dari kita. Dan kita pun nanti sepertinya ini ya, di tanggal-tanggal nanti ya, Abah coba buatkan lagi itu, kayaknya kita itu untuk memverifikasi lagi kayaknya di akun Google kita ini. Intinya kita itu harus memverifikasi lagi ya, karena ini kan sudah dijelaskan ya, pihak Google katanya di sini kami akan memperbaharui persyaratan layanan kami pada dan ingin memberitahukan pada kami terlebih dahulu. Nah, itu isinya seperti itu. Dan kalau Abah cari di sini ya, di sini tidak ada formulir untuk kita mengisikan ya, mau mengisikan data atau apa. Di sini kita hanya
disuruh membaca-baca ya, disuruh membaca-baca. Di sini ringkasan penting perubahan penting pada persyaratan kami dalam versi EA. Ini kayaknya Abah juga ya, ini untuk wilayah Eropa, dan sedangkan ini kan Abah ada di Indonesia kan di sini. Jadi intinya kalau Abah cari ini sebetulnya layanan tambahan Google ini kalau dipijit ini belum ada untuk kita mengisikan memverifikasi ya, mengaktifkan atau menonaktifkan layanan Google tambahan. Di sini pun Abah cari, di sini tidak ada ya. Nah, login, klik nama layanan yang ingin aktifkan atau nonaktifkan untuk membuka layanan selanjutnya. Klik situs. Nah, karena kalau kita memilih takutnya salah ya, untuk saat ini ya, takutnya kalau kita pijit-pijit salah. Untuk sementara kita diamkan aja dulu ya. Kalau sahabat semua mendapat email seperti ini, dan nanti Abah coba pelajari ya, karena ini sebetulnya masih ini ya. Dan kalau kita lihat lagi untuk persyaratan baru di sini, kita coba buka ya, tidak ada untuk kita mengisikan data-data. Dan kita pun kalau kita hal yang harus diharapkan oleh Anda, konten layanan Google. Nah, kalau kita bukan ya konten layanan Google ya, konten di layanan Google, konten Anda di sini kita coba pakai ya. Beberapa layanan kami memungkinkan Anda membuat konten original. Google tidak akan mengklaim kepemilikan atas konten tersebut. Nah, kan kata Abah juga betul kan? Jadi kita itu harus membuat konten yang betul-betul original, dan Google tidak akan mengklaim konten kita. Beberapa layanan kami memberi Anda kesempatan untuk membuat konten Anda tersedia secara publik. Misalkan Anda mungkin memposting tulisan, mungkin tulisan produk atau sorotan pada Anda tulis, atau Anda mungkin mengupload postingan blog yang Anda buat. Oh, ini hanya untuk Google ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ini untuk Google yang jelas. Kita kalau mempunyai bisnis ya, nanti aja lah biar lebih jelasnya ya, biar Abah cari solusinya, karena di sini kita masih dalam proses mempelajari masalah ini ya. Nah, jadi ini layanan yang mungkin sahabat semua sempat bertanya-tanya persyaratan yang terbaru ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Jangan sampai diutak-atik terlebih dulu. Baca aja dulu ya, baca-baca aja dulu ya. Penting lah baca-baca ya. Tapi itu di situ kita tidak usah ngisi apa-apa ya, karena tidak ada formulir. Nah, nanti kalau misalkan ada kebijakan lagi, nanti Abah akan beritahukan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.